Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pecinta jejak beksi di mana saja, alhamdulillah malam ini saya ketemu dengan Bang Panca. Ya. Beliau adalah guru utama di Beksi Seroja Haji Hasbuloh. Ya. Nah, berbicara soal beksi, ada yang kadang-kadang timbul tanda tanya Bang dalam diri saya nih Bang. Kenapa sih kalau beksi itu pukulannya mesti telentang kan gitu kan? Oh gitu. Sementara pada umumnya bela diri itu kan pukulannya kayak begini. Nah, para sahabat jejak beksi, mungkin pertanyaan saya ini itu juga menjadi pertanyaan dari sebagian kalian. Ya. Nah, insya Allah nanti Bang Panca akan menjelaskan kenapa pukulan beksi itu telentang ya. Pukulan telentang gitu ya. Nah, saksikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ervan Canur dari Beksi Seroja Haji Hasbuloh. Tadi sesuai pertanyaan daripada Bang Jamil, insya Allah sedikit saya jabarkan. Ini versi daripada perguruan pencaksilat Beksi Seroja. Jadi ini adalah jawaban versi saya ya, supaya jelas bahwa ini bukan maksud mendiskreditkan atau mengintimidasi pukulan-pukulan tertentu, silat bela diri tertentu, tidak ada. Tapi ini adalah makna daripada peninggalan jurus beksi dari dulunya gitu ya. Kenapa maknanya seperti ini tadi yang Bang Jamil tanya. Oke, insya Allah sedikit banyaknya akan saya jelaskan ya. Dan mohon maaf ini kita pakai baju biasa, nggak pakai baju berguruan karena sambil santai sahur kita akan sedikit mempraktekkan ya. Oke. Ya, jadi kenapa pukulan beksi terlentang seperti ini bukan tanpa sebab, karena memang orang tua kita dulu ya, guru-guru beksi kita dahulu ya, kalau dari sanad saya nih Haji Hasbuloh, ini kenapa pukul seperti ini, karena pukulan seperti ini dia lebih efektif dalam menahan maupun memberi. Makanya beksi itu kan sifatnya menahan dan memberi sekaligus. Setiap ada pukulan pasti ada tahanan, seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini maknanya. Andai kata orang mukul seperti ini, biasanya orang jab seperti itu kan, ente jab begitu. Nah itu kan jab begitu tuh. Ini kita tahan begini aja nih, dengan ukuran tertentu, pasang jejer begini nih. Ya, ini kita bisa buktikan ya. Bukan berarti saya sakti atau kebal nih ya, tapi menang teknik. Jadi kenapa tangan ini terbalik? Ini adalah sedikit maknanya pukul. Lagi pukul, lagi pukul, 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 pukul. Berasa? Sakit nggak? Sakit. Ya, tangan saya masih berasa biasa aja. Ya, bukan karena kebal atau gimana ya, tapi karena memang menang teknik. Ketika tangan dicoba tadi, ketika dia pukul seperti ini dan kita tahan seperti ini akan secara tidak langsung mencongkel mata pukulan dia dan duluan termakan. Lihat, pelan-pelan, slow motion. Enggak, ente pukul dari dalam pelan. Tuh ya, jadi dia yang kemakan. Kalau kita sama-sama begini, dua-duanya ngadu. Ya, bukan berarti tangan seperti ini jelek, enggak, tapi ini teknik itu seperti siapa yang masang kuda, siapa yang nelen itu kuda, seperti main catur aja ya. Jadi belum tentu juga tangan seperti ini akan menang melawan seperti ini kalau kita tidak tepat sasaran kan, seperti itu. Jadi ini adalah makna daripada tangan pukulan seperti itu. Nah, kemudian tangan seperti ini ketika andai kata dia ini beradu ya, seperti pasang beksi kan di sini ya, ini nggak mesti ketika kita praktek harus di sini mulu tangan ya, jadinya begini mulu, enggak. Ketika kita santai pun tangan posisi tetap begini. Ini adalah sigap kita misalkan tangan kita ente pukul. Nah dari tangan begini ini bisa kemana-mana maksudnya. Sigap, tangan sigap. Ketika ini di sini, ini akan melatih kita tuh untuk kemana-mana. Ya, pasang lagi kemari dia udah ngegulung tuh tangannya. Artinya ini tangan sigap kita, pasang kita. Ya, selain untuk memberi, ini untuk menerima. Nah, kemudian makna daripada tadi kepelan itu ya. Jadi kepel maksudnya kita dari sini, ketika kita pasang ini akan masuk. Ini maksudnya adalah kita nerima. Ya, setelah kita pukul, ente pukul. Tuh, ini kan maksudnya begitu. Di tangan kita ambil nih. Tuh di situ. Jadi bukan hanya kita ambil di kita itu, ini kita ambil di sini. Tuh dia nyekek di sini. Ya, kalau itu pukul, ini satu tangan aja udah kegulung nih tangan dia. Ente pukul lagi ke kiri tuh. Ya. Ini belum main gitu. Jadi kalau ada orang tanya,
kok kiri belum main, kanan dulu habisin. Ya, jadi itu sedikit ulasan daripada tangan kita. Kemudian makna daripada, dan ini kalau pukulan beksi kita maksimalkan, ini nggak pakai rekayasa ya, ini tahan begini, asal pukulannya sesuai ya. Jadi bentuk sama, bukan kalau tekniknya salah dan penempatannya salah itu bisa jadi salah juga semuanya. Ini bisa kita rasakan nih kalau kita pukul satu tangan aja nih, perhatiin. Ya, dia mental, kena langsung. Itu kalau pukulan kita sesuai gitu. Lagi, nggak kelebihan dan juga nggak kekurangan, makanya mesti pas, jejer gitu. Nih, munduran lagi dikit. Ya, ini orang bisa mental dengan begini. Perhatiin. Ya, jauh banget, apalagi dia kalau nggak dijaga ini dadanya dia bahaya karena sasaran back sini atau di dadanya dia. Ya, ini sasarannya kena mata langsung. Ya, dan juga makna daripada itu tadi dasar-dasarnya saya jelaskan ya. Dan juga makna daripada dasar-dasar pukulan tuh apa aja sih? Kenapa pukulan beksi ngepel kebalik ya? Nah, ini diantaranya ketika kita siap begini ya, atau kita nggak siap, ini menandakan tangan kita udah siap kemana-mana nih. Artinya siap ke bawah, siap ke atas, siap samping. Ya, ini satu tangan aja, misalkan seperti ini, kita pukul, ini pasang tuh udah siap, satu tangan pun udah siap, artinya udah sigap. Dia mau ke bawah pun tendang tuh ya, ini udah siap, pukul lagi tuh ya. Ini satu tangan. Kalau dua tangan maka akan semakin rapat ya, semakin lincah. Contohnya seperti ini di formasi tuh ya, di sini dia udah nyampe duluan tuh ya, ini belum nyampe, ini udah nyampe duluan. Ente pukul lagi yang kiri, nyampe nggak kira-kira? Nyampe nggak? Nah, ini ngambil doang udah tinggal tuh. Kalau ini udah kemari ya, ini udah enak kemana-mana ya, palanya bisa kena, ininya bisa kena. Jadi jangan dilepas tangan ini, diikat. Jangan kita sepelekan, misalkan gerakan siku tuh begitu. Ini bukan nggak ada sebab tangan ini begini, maksudnya mencengkram. Bukan ujuk-ujuk nekuk begini, nggak ada sebab, tapi mencengkram dan dia udah siap menyerang. Ya, jadi kayak gitu, dia udah siap menyerang. Dan ini ngambil. Ini menjaga juga kaki supaya dia tidak, misalkan tadi itu di situ. Jadi sepertinya memang tadi apa yang Bang Panca sampaikan, Yeah. Insya Allah itu bisa mudah dicerna gitu kan. Karena Bang Panca juga sudah memberikan aplikasi singkat gitu kan. Yeah. Jadi ada kayak semacam kesimpulan bahwasanya dengan pukulan telentang gitu kan, Yeah. pertama lebih memiliki kekuatan apabila berbenturan pukulan. Betul, pertahanan. Karena memang kita pukul ininya ya. Iya. Dan juga dia ngejaga Iya. berbagai sektor, berbagai macam. Selain lebih kuat karena memang pada saat dia mukul kita mukul sebenarnya. Betul. Dengan tangan telentang ini tangan lebih sigap untuk bergerak lawan datang serangan dari mana. Fleksibel. Iya. Iya. Jadi pada saat kita mau tangkap gini bisa, kita Iya. mau Ke bawah gampang gitu kan, nggak kaku kayak Betul. gitu kan ya. Betul. Nah, sahabat Tijak Beksi sekalian, insya Allah apa yang Bang Panca sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kasanah kita tentang silat beksi. Iya. Dan insya Allah dalam kesempatan selanjutnya kita akan minta lagi Bang Panca untuk mengupas teknik-teknik yang lain. Betul. Iya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bang Iya. Panca. Terima kasih saudaraku. Semoga keberkahan menaungi Anda selalu. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.